menemani Anda lewat syari senandung nasyid dan berita Islamnya untuk edisi siar di hari Sabtu akhir pekan ya, gelaran ke 21 ya. Lagi cepat kayaknya, jauh dulu ya. 21 bulan Januari 2023. Sahabat BKPM dimanapun Anda berada, seperti biasa di Sabtu kita hadirkan kajian rutin kita membahas kitab Nashaikhul Ibad karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama Ustaz Susilo Utama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sahabat BKMP, memang di luar sana garduk tapi mudah-mudahan aman karena kemarin kita sempat terhenti untuk kajiannya karena keadaan di luar sana tidak memungkinkan untuk kita mengudara. Mudah-mudahan semuanya memungkinkan hingga tuntasnya nanti ya. Baik, masih makalah ke-29 dari bab Ar-Rubaiyah atau bab yang keempat, dan kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172410800. Langsung saja kita kupas satu persatu poin-poin yang ada dalam makalah yang ke-29. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah. Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah. Sayyidana Muhammadan anna ma'hu wa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar DBKM dimanapun Anda berada, insya Allah sore ini bisa tuntas di makalah yang ke-29 dari bab Ar-Rubai. Kenapa? Karena memang cuaca tidak sepertinya agak gelap, tapi insya Allah bisa tuntas. Mengawali pertemuan kita di sore yang berkah ini, seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar ilmu kita yang kita dapatkan sore ini ilham dari Allah, atau dengan bacaan yang kita baca ini menjadikan muasalah dengan mu'alif, dan nanti kita bisa membersamai beliau-beliau orang-orang soleh, diantaranya penulis kitab ini di surganya insya Allah. Dan juga barangkali diantara kita yang punya masalah, yang punya sesuatu yang mengganjal di hati, atau mungkin penyakit yang belum sembuh, dengan Fatihah yang kita baca menjadi asbab dari kebaikan-kebaikan dan terus kebaikan. Ala hadini as-salihul wali fadal kitab menafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, al-maqalah at-tasi'ah wal 'ishrun. Kita sudah mencuplik sedikit kemarin tentang maqalah ini, yaitu dari Hamid Al-Laffaf rahimahullah taala annahu qol, sesungguhnya beliau mengatakan, yang kemarin kita sudah bahas sedikit tentang 4 hal. Yang 4 hal itu kita tuntut atau kita cari di dalam 4 hal, tetapi di dalam 4 hal itu kita tidak menemukan caranya atau torikohnya atau sesuatu yang kita cari tadi, justru kita dapatkan di 4 hal yang lain. Tolabnal ghina fil mal fawajadnahu fil qanaah. Kita mencari kaya itu di dalam harta, ternyata di dalam harta tidak ada kekayaan. Justru kekayaan itu kita dapatkan di dalam qanaah. Artinya saat kita merasa bahwa punya harta itu kaya, maka sebenarnya tidak akan kita dapatkan. Karena ternyata harta yang banyak itu pun bukan menjamin kita menjadi kaya. Justru kita akan kaya adalah karena ada qanaah di dalam hati. Apa sih qanaah? Firridho bil kismah wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Jadi ridho bil kismah itu pendengar DBKM dimanapun Anda berada adalah nerimo ing pandum kalau dalam bahasa Jawanya, atau kalau bahasa kita adalah menerima yang dibagi oleh Allah.
Artinya setiap manusia memang dibedakan rezekinya, tidak sama. Bahkan ada sebagian jamaah kita bertanya tentang hal ini. Kenapa Pak Ustadz kok rezeki itu nggak sama? Lah, kalau justru sama malah berbahaya. Kenapa berbahaya? Justru tidak adil. Jenengan punya anak 5, itu akan ada perbedaan pemberian. Yang satu mungkin kelas SMA, kemudian yang satu SMP, kemudian yang satu SD, yang satu TK, yang satu belum sekolah. Tentu akan berbeda pemberiannya. Begitu juga Allah. Allah Maha tahu kepada hambanya tentang kebutuhannya. Allah itu desainer yang luar biasa tanpa batas. Bayangkan saja tidak ada makhluk yang tidak diciptakan. Kita belum berpikir tentang makhluk apa yang belum diciptakan Allah itu sudah ada. Ada makhluk kemarin saya temukan itu kecil banget, nggak kelihatan oleh mata tapi panjang. Begitu kita pegang itu ternyata menyala loh. Ini makhluk apa sampai namanya pun kita nggak ngerti. Dan itu ada di sekeliling kita, masuk rumah kita. Di mana dia berada, rumahnya di mana. Lalu kalau kita melihat di situ dia punya mata, matanya di mana, kakinya di mana, perutnya di mana, dia makan apa. Itu nggak kita ketemukan, nggak kita tahu bagaimana sebenarnya dan kapan dia lahirnya, usianya berapa, bagaimana tidurnya, bagaimana berjalannya, kakinya berapa. Masya Allah, sangat luar biasa desainer yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa batas. Nggak ada satupun makhluk di alam raya ini yang tanpa pantauannya. Jangankan makhluk yang bisa bergerak, yang tidak bisa bergerak seperti biji sawi yang jatuh malam hari di tengah gelap saat hujan deras, tidak ada satu biji pun yang tanpa ditulis oleh Allah kapan harus jatuh dan kapan harus terbang oleh angin. Nah, pendengar di BKM dimanapun Anda berada, makanya saat kita qanaah itu sebenarnya larinya ke sana. Bagaimana membayangkan nggak ada satupun makhluk yang nggak dikasih rezeki. Sebenarnya rezeki yang banyak, rezeki yang sedikit itu sebenarnya tinggal kantongnya, tinggal bagaimana qanaahnya. Jadi sebenarnya yang menjadikan kaya itu bukan banyaknya, tapi bagaimana dia atas kebutuhannya. Makanya kalau dalam bahasa Arab istaghna itu ghani itu kaya. Begitu istaghna itu disambungkan dengan huruf an, maka istaghna itu artinya adalah layah taju. Istaghnaan itu berarti layah taju. Kalau istaghna fi itu berarti yahtaju. Artinya istaghnaan ini sebenarnya justru dia orang kaya, karena dia nggak butuh lagi. Tetapi ketika istaghna disambungkan dengan huruf fi, maka maknanya menjadi yahtaju atau membutuhkan. Nah, orang yang miskin itu sebenarnya orang yang selalu butuh. Orang yang miskin itu sebenarnya orang yang selalu menghendaki yang baru. Orang yang miskin itu sebenarnya bukan orang yang nggak punya apa-apa, tapi mungkin dia punya segalanya tapi selalu kurang. Maka kemudian di dalam makalah yang ke-29 ini dari Hamid Al-Lafaf itu menggambarkan bahwa ketika orang mencari kaya di dalam harta, maka di dalam harta tidak ada kaya, tapi yang ada kaya adalah di dalam qanaah. Kemudian yang kedua, wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mal. Dan kita mencari rohah. Rohah itu kalau bahasa kita istirahat, atau boleh jadi maknanya adalah pensiun, Mbak. Orang pengen pensiun, dan di dalam pensiunnya itu dia fisarwah, di dalam kegemerlapannya, di dalam kemegahannya, kemewahannya. Dia membayangkan saat dia nanti punya uang banyak, dia akan istirahat. Saat nanti dia sudah bisa mencapai ini dan itu dengan target dunia ini, dia akan istirahat. Padahal sebenarnya ketika dia menganggap bahwa istirahat itu
atau katakanlah pensiun itu di dalam kemewahan, maka dia tidak akan dapatkan itu. Justru dia saat menginginkan istirahat, menginginkan pensiun, dia akan mendapatkannya di mana? Fi qillatil mal, di dalam sedikitnya harta. Kita bayangkan berapa banyak orang yang terjebak pada pemahaman ini. Bukan terjebak, tapi ketika dia menginginkan banyaknya harta baru berhenti, justru tua tidak berhenti. Mungkin dia dibatasi dengan namanya pensiun karena usianya sudah 60 tahun, seorang guru, tapi begitu selesai justru dia tidak selesai. Malah semakin sibuk mengumpulkan harta, semakin gila, semakin tanpa batas waktu. Karena apa? Karena selama ini dibatasi hanya waktu sekian sampai sekian. Dia pulang sekolah jam 2, maka jam 2 hanya sampai jam 5 saja dia untuk berbisnis di luar sekolah. Tetapi begitu dia pensiun malah Masya Allah. Tetapi sebenarnya ketika hartanya sedikit, maka dia tidak lagi memikirkan itu. Dia akan fokus kepada Allah, dia akan fokus kepada Tuhannya. Kenapa? Betul-betul istirahat. Artinya apa pendengar? Air laut itu asin, tapi begitu kita minum terus maka kita akan jadi haus. Begitu juga dunia. Dunia ini semakin kita kejar, semakin berlari, semakin menggiurkan, semakin ranum, semakin indah. Tetapi sebenarnya ketika kita mendapatkannya, maka sebenarnya tidak lagi indah, tidak lagi ranum, tidak lagi menggiurkan. Ini biasa-biasa saja. Nah, orang-orang yang menginginkan istirahat, yang menginginkan dia akan merasa pensiun, nanti ajalah kalau saya sudah punya rumah besar, saya akan ibadah. Berarti dia menunggu kalau sudah punya rumah baru dia akan ibadah. Biasanya itu gak ibadah, Mbak. Saya nanti kalau sudah punya kamar mandi di rumah saya akan sholat. Sudah dapat kamar mandi di rumah dia gak sholat. Nanti ya kalau sudah rumah saya ini kelihatan bagus sendirilah dengan wilayah yang di sini, manusia-manusia, lingkungan saya di sini, baik sendiri rumah saya yang paling bagus, saya akan terus ke masjid. Biasanya tidak ke masjid. Artinya ketika membatasi bahwa ibadah itu dengan syarat, maka ketika syaratnya itu terpenuhi, biasanya orang lupa. Berapa banyak orang tergiur dengan syarat itu, begitu Allah luluskan, biasanya dia lupa. Begitu hebatnya. Makanya jangan pernah merasa istirahat dengan kekayaan, karena justru kekayaan itu akan menyibukkan kita. Kita justru tidak akan pernah mendapatkannya. Justru kalau jenengan pengen istirahat, justru kalau jenengan pengen yang namanya pensiun dari dunia ini, berharaplah uangnya sedikit. Dan pengertian uang sedikit itu juga bukan hanya sekedar karena jumlahnya sedikit, tetapi dia tidak menginginkannya. Berapa banyak orang yang sebenarnya kaya, tapi karena dia ini keinginannya banyak, maka dia jadi miskin sebenarnya. Ada orang yang gajinya 50 juta sebulan. Terus ada orang yang gajinya 3 juta sebulan. Kalau dibilang atau ditanya siapa yang lebih kaya, tentu yang gajinya 50 juta. Tetapi ketika cerita ini kita lanjutkan, yang 50 juta gajinya sebulan ini punya hutang 2 miliar di bank, yang setiap bulan dia harus setor uang 70 juta selama 10 tahun misal nih. Sementara yang gajinya 3 juta, dia tidak punya hutang, anaknya masih 2, dia nggak punya tanggungan karena anaknya masih kecil. Kira-kira kalau kita lanjutkan ceritanya, maka jenengan akan bilang bahwa yang gajinya 50 juta lebih kaya atau yang gajinya 3 juta lebih kaya? Tentu kita akan mengatakan gaji yang 3 juta yang lebih kaya. Kenapa? Yastaghni an dia. Dia itu sudah nggak butuh lagi. Apalagi kemudian yang gajinya 3 juta itu dibalut dengan agama, Masya Allah. Kemudian dia lahir qanaah, Masya Allah. Kemudian dia bersyukur, Masya Allah, luar biasa.
Jadi yang gajinya 50 juta, yang punya hutang 2 miliar setiap bulannya, harus setor bank 70 juta, itu dia min, Mbak. Setiap bulan dia harus mencari lagi 20 juta. Memang besar yang dia kelola, tetapi justru dialah miskin. Kenapa? Karena istagnafi dia. Dia selalu membutuhkan. Maka orang-orang yang seperti ini bukan tergolong orang kaya, justru dia tergolong orang yang miskin. Kenapa? Karena yastagnifi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di makalah ini, wa talabna ladzat fin ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih. Kita mencari, atau kami mencari, atau saya mencari, atau kamu mencari kelezatan di dalam nikmat. Maksudnya seperti ini, pengen makan itu nikmat, pengen makan itu lezat gitu loh. Nah, saat jenengan pengen lezatnya makan dan jenengan cari di nikmat, artinya di nikmat itu begini, pilih makanan yang enak, pilih baksonya bakso yang enak, pengen roti yang enak, pengen makanan yang mungkin bahasanya juga kita sampai nggak paham. Banyak betul sekarang ini kuliner yang kita nggak ngerti bahasanya itu. Saking sudah Masya Allah manusia membuat nama. Pengen kita makan ini, pokoknya saya ingin mencari lezat. Lezat ini akan saya dapatkan dalam nikmat. Nikmat makan saya kejar. Malah justru ketika kita menginginkan kelezatan itu adanya di nikmat, kita tidak akan dapatkan di nikmat itu. Justru kita dapatkan di mana? Di badan yang sehat. Orang yang sakit, meskipun yang dimakan enak, jadi lezat nggak, Mbak? Nggak enak. Orang yang sakit dikasih makanan sate, dikasih makanan yang mungkin selama ini dia sukai, dia akan melengos. Dia tidak akan lagi pengen makan. Kenapa? Karena badannya sakit. Orang yang sakit dikasih makanan yang enak untuk orang yang sehat, dia tidak akan memakannya. Bahkan justru ironi, kadang kita memberikan makanan ketika kita menziarahi mereka. Ketika kita melihat orang yang sakit, kita malah justru banyak membawa makanan. Harusnya, idealnya tetangga itu ngasih makannya kalau dia sudah mulai sembuh. Kalau bahasa kita itu kemaruk lah. Kan bagi kita orang-orang yang baru sakit, itu seminggu setelah sakit mulai sembuh, itu makannya enak. Nah, saat itu sebenarnya kita ngasih mereka, bukan pada saat dia berbaring. Yang akan memakan makanan yang kita bawa bukan dia, tapi yang nungguin, keluarganya, anaknya. Ya memang tetap dapat pahala, tetapi sebenarnya nggak mengena. Kenapa? Yang sakit yang akan harus yang makan, itu maksud kita. Tetapi ya monggo lah, tidak ada masalah. Yang jelas bahwa saat kita mencari lezatnya itu di dalam nikmatnya makanan, maka tidak akan pernah kita temukan. Justru kita temukan nikmatnya makan itu saat kita sehat badannya. Kemudian yang keempat, wa talabna ilma fi batni sab'in fawajadnahu fi batni ja'iin. Jadi saat kita mencari ilmu di dalam kekenyangan, maka tidak akan mendapatkan ilmu di dalam kekenyangan. Justru ilmu itu kita dapatkan di dalam kelaparan. Rasa kenyang yang ada itu justru akan menghijab santri dan murid terhadap Tuhannya. Justru saat dia lapar, maka dia akan mendapatkannya. Ada orang yang, saya mau belajar ke pesantren kalau uang saya sudah banyak. Saya mau mengirim anak ke pesantren kalau usia saya sudah sekian, nanti sudah pensiun, dan kemudian uang saya cukup untuk ke pondok anak saya. Saya akan nyantri kalau nanti saya sudah gajinya sekian. Saya akan nyekolahkan anak ke pondok pesantren, ke sekolah yang luar biasa untuk agama, nanti kalau saya sudah ini dan itu.
biasanya tidak akan terlaksana. Kenapa? Kalau saat kaya kita baru menyekolahkan anak ke pesantren, itu biasanya justru tidak dapat. Terinabobokkan oleh keindahan-keindahan. Di pesantren maunya tidur di tempat yang empuk, makannya yang enak, makannya catering terus. Yang harusnya di dapur sudah disiapkan karena dia sudah membayar uang makannya. Malah justru dia membeli makanan di luar, maka dia double. Sementara pesantrennya mengharuskan dia untuk membayarnya makan atau tidak makan. Ternyata justru double. Nah, ternyata apa? Keprihatinan itu muncul saat kurangnya kiriman dari orang tua. Orang tua agak empot-empotan mencarikan untuk anaknya nyantri. Itu justru yang akan jadi. Ketika anak diinabobokkan dengan kemewahan di pesantren atau di perguruan tinggi atau dimanapun mereka belajar, itu justru kadang tidak mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Justru ilmu itu didapatkan di mana di saat perut lagi lapar. Atau di dalam kalimat yang lain, wa talabna rizqa fil ardi wajadna fis sama ay maqsuman fis sama. Atau dalam riwayat yang lain, jadi bukan 4 ada 5 di sini. Kita mencari rezeki di dunia ini, justru kita tidak akan dapatkan di dunia rezeki itu. Justru rezeki itu tidak kita dapatkan dari langit. Au maksuman fis sama, atau sudah terbagi dari langit. Maksudnya apa? Coba kita pikirkan. Berapa banyak orang pakai logika untuk mendapatkan uang hari ini. Saya punya target uang hari ini mendapatkan 1 juta. Justru tidak dapat 1 juta. Kenapa? Karena memang bagian hari ini dari langit bukan 1 juta. Ternyata besok kita mengharapkan 500 saja. Ternyata hari ini dapat 2 juta. Maksudnya seperti apa? Apapun target yang kita targetkan atau angka-angka yang kita tuliskan dalam program kita setiap hari, itu tidak akan pernah terlaksana ketika langit tidak merestuinya. Maksudnya bagaimana? Langit merestui maksudnya adalah memberikan dari pembahagian rizki itu. Maka nanti ada di sana malaikat Qasim. Malaikat Qasim itu adalah malaikat yang membagikan rizki. Maka rizki itu bukan karena kita bekerja. Rizki itu bukan karena kita berusaha sebenarnya, walaupun memang harus berusaha. Dan berusaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi ternyata hasil itu tidak akan pernah sama dengan usaha yang kita lakukan. Tetap akan tergantung pada pembagian Allah. Kita hari ini bekerja mati-matian. Kalau perlu pergi pagi pulang petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki agar bisa mencapai target yang kita inginkan. Tetapi sementara kita lupa bahwa di sana ada Allah yang membagi rizki. Yang rizki itu tidak tergantung pada apa yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan A, mungkin hasilnya nggak harus A. Kenapa? Karena hasil itulah pemberian dari Al-Qasim, yaitu yang membagi rezeki. Makanya target apapun yang ada di dunia ini hanya sekedar dekorasi saja. Just decoration only. Hanya sekedar dekorasi saja untuk melengkapi perintah berusaha. Berusahalah kamu fantasiru fil ardi. Kamu tahu fadilah. Dan setelah selesai nanti sholat ini, kita disuruh mencari karunia Allah di muka bumi ini. Maksudnya mencari karunia Allah itu adalah mencari rezeki. Artinya saat kita berusaha, saat kita bekerja, saat kita mencari karunia Allah itu tadi, itu hanya sekedar menjalankan perintah. Akhir katanya adalah Qasim. Akhir katanya adalah pemberian Allah. Kita tetap harus pasrah kepada pemberian Allah, bukan kepada usaha kita. Bahkan kalau nanti sampai kita berbicara tentang bagaimana nanti di akhirat, bahkan kita masuk surga pun itu bukan karena usaha amal kita, bukan karena amal kita, karena betul-betul memang anugerah Allah kita dikasih surga. Bukan karena ibadah kita, bukan karena kita banyak
sedekah, bukan karena haji kita, bukan karena puasa kita. Sampai ke situ nanti kajiannya ketika memang berkenaan dengan tauhid. Nah, saat ini dalam makalah ini membicarakan tentang rezeki. Rezeki pun begitu. Usaha yang kita lakukan hanya sekedar menjalankan perintah usaha. Dan saat dapat atau tidak dapat itu bukan ukuran kita. Dapat tidak dapat target yang kita targetkan itu bukan urusan kita, tetapi urusan kita kepada Allah hanyalah berusaha atau menjalankan perintah berusaha. Dan saat belum dapat pun apa yang kita targetkan hari ini, kita akan masih tetap dapat yang namanya pahala. Kenapa? Pahala menjalankan perintah Allah yang disebut adalah berusaha. Nah, berusaha itu berarti adalah ibadah saat dibarengi dengan niat ibadah. Insya Allah.